Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD menjadi pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden juga meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Johnny G. Plate. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate. Penunjukan tersebut dilakukan setelah perkembangan kasus korupsi pembangunan Base Transceiver Station, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Kejaksaan Agung. Presiden juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta tidak mengaitkan dengan intervensi politik. Presiden juga meyakini Kejaksaan Agung terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini, serta bertindak profesional. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD juga beri pernyataan melalui unggahan Instagram pribadinya, @mahfudmd, akan terus mencermati dan mengawal kasus dugaan korupsi BTS Bakti tersebut. Mahfud juga meminta publik untuk menunggu proses hukum yang berjalan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara bersama delegasi terbatas bertolak ke Hiroshima, Jepang menghadiri KTT G7. Kunjungan Presiden tersebut akan menyampaikan aspirasi negara-negara berkembang. Pagi ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama delegasi terbatas bertolak ke Hiroshima, Jepang dalam rangka menghadiri undangan konferensi tingkat tinggi Group of Seven yang digelar dari 19 sampai 21 Mei 2023. Dalam pertemuan G7 akan dibahas mengenai isu perubahan iklim, pangan, energi, dan suara dari negara-negara South Global, negara-negara berkembang yang suaranya ingin didengarkan di forum tersebut. Kita pernah diundang 2 kali. G7 sebelumnya dan sekarang di Jepang. Kita akan membawa suara dari Global South yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan. Bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja. Negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira itu. Dalam keterangannya, Presiden menambahkan akan membahas isu perdamaian, termasuk sejumlah poin penting isu Myanmar dan KTT ASEAN. Tak hanya menghadiri konferensi tingkat tinggi Group of Seven, diketahui Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Australia, serta beberapa kalangan pengusaha besar Jepang dalam format Business Forum. Iya, akan dibahas karena memang tempatnya adalah Hiroshima, dan itu adalah simbol perdamaian. Suara di ASEAN, beberapa poin akan kita juga sampaikan di G7, mungkin yang berkaitan Myanmar misalnya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polri mengungkapkan kronologi dan modus yang dilakukan pelaku terhadap 25 warga negara Indonesia dalam kasus TPPO di Myanmar. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan bahwa para WNI tersebut berangkat ke Myanmar melalui beberapa negara dan secara ilegal. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengungkap modus tindak pidana perdagangan orang terhadap 25 warga negara Indonesia ke Myanmar.
Juhandani mengatakan para korban diberangkatkan secara berkala sejak September hingga November 2022. Korban diberangkatkan secara terpisah dengan jumlah dan hari keberangkatan yang berbeda. Para korban mulai diberangkatkan pada tanggal 25 September 2022. Satu orang dari Batam menuju Johor, Malaysia menggunakan kapal laut lalu menuju Hatay, Thailand. Kemudian dari Hatay diterbangkan ke Bangkok dan dari Bangkok diterbangkan ke Miyawadi, Myanmar. Berdasarkan hasil penyelidikan, Juhandari mengatakan para korban diiming-iming gaji sebesar 12 hingga 15 juta rupiah sebagai staf pemasaran. Selain itu, para korban dijanjikan hanya bekerja selama 12 jam setiap hari dan dapat kembali ke Indonesia dalam 6 bulan sekali. Terbuai dengan bujuk rayu pelaku, para korban akhirnya melamar pekerjaan tersebut. Namun realitasnya mereka malah dipekerjakan di perusahaan online scam milik WN Cina di Miyawadi, Myanmar. Sebagai informasi, Barreskrim Polri telah menangkap kedua tersangka TPPO yakni Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi. Terhadap kedua tersangka tersebut dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.